Saat kita mendengar kata cloning, kita berasosiasi tentang dihasilkan satu jenis hewan dari indukan secara multiplikasi dengan sel-sel tubuh, atau cloning tentang menghasilkan tanaman-tanaman yang produktif dari induknya berdasarkan analisis genetika. Bagaimana kalau kita belajar tentang cloning karakter? Cloning karakter itu ilmu atau teknik yang merupakan hasil perpaduan dari ilmu genetika dan perilaku manusia, di mana kalau kita melihat bahwa ini menjadi sangat penting. Cloning karakter itu apa sih? Itu proses meniru, menyalin kembali, mereplika sifat, kebiasaan, reaksi individu tertentu terhadap berbagai macam faktor pencetus yang ditemui setiap orang. Apakah dia sedang hidup dalam rumah tangga, hidup di dalam kantor dengan berbagai macam tugas, hidup dalam jenis bisnis tertentu, atau hidup dalam kehidupan sosial yang begitu sangat unik dengan budayanya. Cloning karakter di dalam ilmu psikologi itu berbicara tentang analisis yang mendalam tentang bagaimana seseorang itu membuat keputusan, seseorang berperilaku, berinteraksi dengan orang lain, dan seseorang memberikan respon saat dia dalam kondisi tertekan atau dalam keadaan dipuji orang lain. Nah, biasanya cloning karakter ini diterapkan untuk pengembangan kepemimpinan, mengembangkan kapasitas seorang pemimpin, dan juga untuk menciptakan model perilaku tertentu, pengembangan cerita dalam cerita-cerita baik fiksi maupun non-fiksi, juga di dalam bagaimana mempelajari berbagai macam respons yang dihadapi oleh setiap orang. Misalkan, pernah nggak sih Anda berpikir, oh saya ingin menjadi seperti Mother Teresa, seorang pendamai, seorang yang pejuang kemanusiaan? Atau Anda berpikir saya ingin seperti Albert Einstein, pemikir, penemu, peneliti yang handal sekali? Ya, atau juga saya ingin seperti Bapak Soekarno dengan karakteristik yang sangat berbeda, sangat dominan dalam kepemimpinannya. Atau seperti artis, pelawak yang menghibur banyak orang. Nah, dan rasanya apa yang Anda pikirkan itu bisa terjadi dengan cloning karakter. Prinsipnya adalah menyalin kembali, mereplika sifat kebiasaan yang baik, yang handal dalam diri seseorang, menjadikan itu model bagi diri kita, sehingga kita bisa seperti mereka, dengan maksud, dengan tujuan yang positif. Ada 3 metode melakukan cloning karakter. Yang pertama, analisis psikologis. Analisis psikologis adalah analisis yang dilakukan secara mendalam dengan pendekatan kejiwaan, tapi saya sederhanakan, kita bisa melakukan ini dengan 3 unsur ekspresi manusia. Yang pertama adalah temperamen, itu bicara sifat bawaan dipengaruhi faktor genetika, misalkan dia seorang introvert atau extrovert. Yang kedua adalah disebut dengan karakter. Karakter itu respon saat seseorang di bawah tekanan atau seseorang sedang mendapatkan pujian yang hebat sekali. Atau yang ketiga, personality, bagaimana seseorang berperilaku di hadapan orang lain karena tuntutan, baik karena dia harus menggunakan alat teknologi, dia harus belajar teknologi, atau karena tuntutan situasi, atau tuntutan orang-orang di sekitar, atau teman kerja, atau tetangga, atau orang di rumahnya. Metode kedua dalam cloning karakter adalah modeling. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang tokoh nasional, Anda mengambil model itu, Anda contoh kekuatannya, dan Anda minimalisir kelemahannya, maka akan Anda memiliki satu model contoh. Yang ketiga adalah dengan cara simulasi. Misalkan Anda menginginkan anak Anda ingin rajin minum air putih di tengah kehidupan yang menawarkan berbagai macam minuman manis yang begitu berwarna dan begitu enak rasanya. Anda bisa melakukan simulasi karakter untuk dari seorang yang tidak menyukai minum air putih, menyukai dengan cara rekayasa lingkungan. Mungkin di rumah Anda bisa menyediakan berbagai tempat minum air mineral. Ketika mulai masuk gerbang di teras, Anda menyediakan mungkin 1 galon air mineral, lalu di ruang tamu ada 1 galon air mineral, atau di meja tamu ada minuman-minuman mineral, di dapur ada galon mineral, mungkin di kamar kalau bisa, ya. Itu contoh dengan simulasi. Kabar baiknya, semua orang bisa belajar cloning karakter. Semua orang bisa meraih mimpi untuk menjadi seperti orang lain yang memiliki sifat kebiasaan yang positif, tapi tanpa mengabaikan identitas dirinya. Analisis perilaku adalah satu hal yang sangat penting. Dengan pendekatan 3 unsur ekspresi sikap manusia, yaitu karakter, temperamen, personality, dengan 1.300 tipikal kepribadian, Anda bisa memilih manakah dari tipe-tipe itu yang Anda ingin
tumbuh kembangkan dalam diri Anda dengan menyalin kembali berapa karakteristik melalui teknik analisis psikometrik. Tapi sebelumnya Anda akan dilakukan tes atau asesmen psikologis dan akan menemukan karakteristik Anda apa. Misalkan Anda seorang yang memiliki karakteristik pemberani, cepat membuat keputusan, tetapi kurang memiliki empati kepada orang lain. Dan Anda ingin menjadi pemimpin yang punya empati kepada orang lain. Ya mungkin Anda seperti seorang Mother Teresa, seorang pemimpin kemanusiaan, rohaniawan yang bisa menggerakkan banyak orang mengalami kehidupan yang sehat, lepas dari kemiskinan. Nah, Anda dites itu akan melihatkan Anda karakteristiknya apa. Lalu kita akan adopt karakteristik seperti tokoh Mother Teresa, misalkan yang mirip seperti itu, maka proses modeling itu akan terjadi pada diri Anda lewat proses coaching. Atau dalam situasi tertentu, Anda dibawa untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat pinggiran kota yang miskin, yang penuh dengan sakit penyakit, maka Anda secara automatically, Anda akan memberikan respon terhadap situasi itu. Disitulah Anda berlatih, di mana kepemimpinan kuat tapi memiliki empatik yang lemah, maka Anda harus belajar menumbuh kembangkan empatik itu dengan cara berespon yang baik dan benar.